Ya, Shalom. Pada pelajaran sebelumnya, pelajaran pertama, kita sudah mulai dengan pengertian misi dan juga misiologi. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi pada pelajaran yang kedua. Ini bicara tentang dasar misiologi. Kalau pada pelajaran sebelumnya kita sudah memahami tentang misi, dari kata misio berarti pengutusan ya, pengutusan yang melintasi batas-batas tertentu, menjangkau orang-orang yang belum terjangkau dengan tujuan untuk penyelamatan, dengan motivasi kasih. Tapi pertanyaannya, siapa yang melakukan hal ini? Tentu dimulai dari Allah sendiri. Nah, inilah yang pertama saudara kita harus pahami ya, tentang dasar kita bermisi atau dasar misiologi. Itu dimulai dari Allah. Ya, Allah yang mana? Tentu Allah yang sudah menyatakan dirinya ya, dan semua penyataan tentang Allah kita bisa temukan, kita bisa tahu dari Alkitab. Siapa yang dimaksud dengan Allah? Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Nah, itu Ulangan 10 ayat 14. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15, di dalam doa Hizkia ada sebuah pengakuan tentang Tuhan ya, yang memiliki segala kerajaan di bumi. Dia seorang raja, tetapi dalam doanya dia berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Kemudian Nabi Yeremia juga menyatakan hal itu dalam Yeremia 32 ayat 17, "Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Itu dalam Yeremia 32 ayat 27. Juga dalam kitab Yesaya 54 ayat 5, "Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi." Demikian juga di dalam Mazmur pasal 47 ayat 8, "Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi." Allah adalah Raja seluruh bumi. Lalu berdasarkan ayat-ayat ini bicara tentang misiologi, bahwa Allah sebagai dasar misi, kita bisa melihat beberapa simpulan ya, bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah satu-satunya yang hidup dan yang ada di alam semesta, di seluruh dunia, untuk segala bangsa, untuk seluruh umat manusia. Sebab Tuhan telah menciptakan segala-galanya, memiliki segala-galanya, dan berkuasa atas semua. Tetapi juga Dia adalah Tuhan yang peduli terhadap semua manusia. Karena itulah, maka misi kita tidak boleh memiliki sasaran yang lebih kecil dari seluruh dunia. Nah, inilah yang kita sebut sebagai misi yang bersifat global. Jadi bukan hanya di kelas misiologi, tapi di kelas-kelas yang lain ini juga sering disampaikan bahwa kita harus memiliki cara pandang misi yang bersifat global, bahwa misi Allah itu mencakup segala suku bangsa atau mencakup semua manusia tanpa melihat perbedaan batas-batas wilayah atau geografis, tidak melihat kepada perbedaan latar belakang suku, ras, dan lain sebagainya. Jadi Allah yang kita sebut di sini sebagai dasar misi adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang menciptakan segala sesuatu,
tapi bukan hanya menciptakan segala sesuatu, dia juga berkuasa atas segala ciptaannya, berkuasa atas semua manusia, tetapi juga dia peduli kepada semua manusia yang notabene sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi itulah sebabnya pada pelajaran sebelumnya saya menyinggung bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang adil, tetapi dia adalah Allah yang penuh kasih. Karena kasihnya lah maka dia datang ke dalam dunia. Karena kasihnya lah maka dia ingin mencari dan menyelamatkan yang terhilang karena dosa. Nah, ini hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami berkaitan dengan dasar misi, ya, bahwa Allah adalah yang menjadi dasar, ya. Misi itu dimulai dari Allah sendiri. Tapi berikutnya bicara tentang dasar misi. Tentu kita menjalankan misi harus berdasarkan Alkitab, gitu ya. Karena itu pemahaman kita tentang Alkitab juga harus jelas. Kita tidak mungkin bisa bermisi atau menjalankan amanat agung tanpa pemahaman yang benar tentang Alkitab, yang kita sebut sebagai kitab suci. Apa yang saudara pahami tentang Alkitab, atau bagaimana cara pandang atau perspektif saudara tentang Alkitab, itu akan mempengaruhi teologi, termasuk teologi misi. Itu akan mempengaruhi semua sikap ataupun perbuatan kita di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi Alkitab itu kita sebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena memang berasal dari Allah sendiri. Bahwa Alkitab itu diwahyukan oleh Allah, diilhamkan kepada para nabi dan para rasul. Yang sesungguhnya bagian ini pasti dipelajari di dalam doktrin Alkitab, bahwa pemahaman kita tentang Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, begitu ya. Alkitab adalah firman Allah yang bersifat ineran, atau Alkitab itu Alkitab yang tidak mungkin salah. Alkitab itu pada dirinya tidak mungkin salah. Kenapa? Karena sekali lagi itu adalah berasal dari Allah sendiri. Kalau Alkitab bisa salah, ya tentu ya yang disalahkan siapa? Autornya. Ya, siapa autornya? Siapa pengarangnya? Adalah Allah sendiri. Bukan para nabi, bukan para rasul yang menjadi pengarang utama daripada Alkitab. Ya, mereka hanya menjadi alat Tuhan, ya. Mereka menerima inspirasi atau pengilhaman, mereka menuliskan apa yang diwahyukan atau yang diilhamkan oleh Allah kepada mereka. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya, Alkitab yang kita terima sebagai firman Allah yang berotoritas, yang berkuasa, karena memang Allah sendiri yang menjadi autor, menjadi pengarangnya. Kalau manusia yang menjadi pengarangnya, tentu kita meragukan atau tidak mempercayai bahwa Alkitab itu berkuasa atau berotoritas. Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah adalah Alkitab yang sudah melewati pengkanonan, ya, yang sudah melewati tahap pengkanonan atau seleksi, dan akhirnya yang terkumpul itu ada 66 kitab, ya. 39 kitab Perjanjian Lama ditambah dengan 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, 66 kitab ini merupakan rekaman otoritatif tentang tindakan dan perkataan Allah di bumi dan di surga. Nah, saudara tentu harus memahami bagaimana klasifikasinya, bagaimana pembagiannya. Ke-39 kitab Perjanjian Lama dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada yang disebut dengan kitab Taurat atau Pentateuch, kemudian juga ada kitab-kitab sejarah, ada kitab-kitab puisi, kemudian
ada juga kitab para nabi. Ada nabi besar, juga ada nabi kecil. Demikian juga di dalam perjanjian baru, ada pembagiannya. Ada kitab-kitab Injil, ada kitab sejarah, ada surat-surat Paulus dari Roma sampai kepada Filemon, lalu ada surat-surat umum, itu mulai dari Ibrani sampai kepada surat Yudas, dan ada kitab Wahyu yang disebut sebagai nubuatan di dalam perjanjian baru. Jadi semuanya ada 27 perjanjian baru, 39 perjanjian lama, semuanya ada 66 kitab. Nah, ini menjadi dasar misi kita. Pemahaman kita terhadap Alkitab haruslah lengkap, komprehensif, bahwa perjanjian lama, perjanjian baru adalah satu kesatuan, unity yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sekalipun dari segala kesejarahan, dari segi kesejarahan, tentu kita bisa melihat ya perbedaan-perbedaan tahun penulisan, para penulisnya yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu kesatuan, satu benang merah. Salah satu tema utamanya bicara tentang janji keselamatan yang sudah dinubuatkan dari kitab Kejadian berkaitan dengan janji Mesias atau Mesianik yang sudah digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, inilah berita yang memang harus disampaikan ketika kita memberitakan misi, ya, memberitakan Injil. Jadi kita juga melihat bahwa sikap Tuhan Yesus terhadap Alkitab di dalam Matius 5 ayat 17-20 disebutkan bahwa satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus sendiri menghargai, menghormati ya kitab-kitab perjanjian lama yang sebelumnya sudah ditulis, sudah ada ketika dia ada dalam pelayanan di dunia. Beberapa gulungan-gulungan kitab juga dibacakan ketika dia melayani di bait Allah misalnya. Demikian juga sikap Rasul Paulus terhadap Alkitab jelas ya. 2 Timotius 3 15-16 bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab ya diilhami oleh Allah, oleh Roh Kudus. Paulus mencatat itu, segala tulisan diilhamkan Allah. Artinya segala tulisan itu berasal dari Allah, keluar dari Allah, dinafaskan oleh Allah. Kemudian disebutkan di sana bahwa segala tulisan atau firman Allah itu bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini sangat penting. Maka di dalam penginjilan, di dalam pelayanan, di dalam apologetiknya, Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5, 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini tegas ya sikap Rasul Paulus. Jadi mari kita meneliti dan menaati seluruh Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas penuh. Ketika kita mau menjalankan tugas kita sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia ini, menjalankan amanat agung, tentu kita harus memahami Alkitab secara utuh, memahami kebenarannya, dan melalui firman, melalui Alkitab itu kita memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya, Allah yang sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan ini penting ya, menjadi dasar misi bagi kita, bahwa Alkitab adalah buku misi, bisa dikatakan seperti itu, bahwa Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Maleaki di dalam perjanjian lama, juga kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu, semua satu kesatuan. Kita bisa menyebut Alkitab sebagai buku misinya Tuhan. Jadi mau mengenal Tuhan, ya kita harus membaca Alkitab. Mau tahu isi hati Tuhan, mau tahu
misinya Tuhan, ya kita harus memahami Alkitab di dalam satu kesatuan, dalam keutuhan, atau disebut istilah lain secara komprehensif. Nah, saudara, bahwa di dalam kita menjalankan misi, ya, misi Kristen, tentu ada tantangan, ada krisis juga di tengah-tengah dunia ini. Ada orang yang tidak setuju, ada bantahan umum berkata bahwa misi atau menjalankan misi itu sebenarnya itu merusak kebudayaan. Apa iya? Misi, bahkan ada yang menyebutkan itu merupakan wujud kolonialisme, karena mungkin dianggap seperti ke Indonesia zaman dahulu ada para penjajah dari Belanda yang datang untuk sebenarnya motifnya berdagang, tetapi juga sekaligus menyebarkan keagamaan, sehingga dianggap agama Kristen atau kekristenan itu sebagai agama penjajah, agama kolonialisme. Nah, ini kan juga menjadi satu tantangan. Ya, kemudian kadang orang berkata bahwa misi itu atau pemberitaan Injil disebut sebagai bentuk kecongkakan orang Kristen, karena di dalam penginjilan tentu ada penegasan bahwa tidak ada kepastian keselamatan di luar daripada Yesus. Jadi kadang-kadang dianggap bahwa orang Kristen itu ya sombong begitu ya, begitu arogan, yang begitu pede, begitu yakin bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus, bahwa dia yang sudah memberitakan itu pasti masuk surga. Nah, ini juga adalah semacam tantangan juga ya, yang kita sebut sebagai satu krisis di dalam kita menjalankan misi Kristen. Bahkan juga ada bantahan secara teologis juga. Ya, benarkah kitab suci atau Alkitab itu satu-satunya Alkitab yang benar? Ataukah kitab suci yang lain itu dianggap tidak benar atau yang palsu? Nah, ini kan juga menjadi satu tantangan. Lalu, benarkah Allah itu hanya satu, Allah yang esa? Ya, ini kan juga menjadi perdebatan sampai sekarang. Nah, bagaimana kita memahami semuanya ini? Tentu kita harus belajar. Orang sebelum pergi menjadi utusan misi, sebelum memberitakan Injil, sebelum melakukan penginjilan, seharusnya dia belajar terlebih dahulu. Ya, bukan tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus yang mengajar kita, tetapi Tuhan juga memberikan kita rasio akal budi supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan, sehingga dengan demikian ya kita sungguh-sungguh bisa dipakai menjadi alat Tuhan memenangkan orang lain, baik secara teologis maupun secara logika tentunya ya. Jadi ini penting. Apakah Allah hanya satu, ya, Allah yang esa? Ya, ini kan bisa disalah tafsirkan juga bahwa Allah yang esa, orang berpikir itu hanya tunggal dalam pengertian numerik atau jumlah satu. Tapi esa ternyata yang kita pahami berdasarkan Alkitab adalah satu kesatuan, satu unity. Ya, artinya bukan bicara tentang jumlah angka satu, tetapi kesatuan yang akhirnya kita menyebut ya Allah yang esa itu, itulah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan hakikat kealahan, sekalipun dalam tiga pribadi yang tidak pernah terbatas. Jadi ini adalah beberapa hal yang dihadapi oleh para pelayan, oleh para penginjil atau misionaris di ladang pelayanan tentu ya. Tapi apakah pengaruh krisis ini mempengaruhi keterlibatan gereja dalam usaha misi? Ya tentu. Maka tugas saudara dan saya, kita yang adalah anak-anak mahasiswa teologi ataupun alumni teologi atau yang sudah pernah mengecap pendidikan teologi, harus memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, harus bisa memberikan arahan yang menyadarkan gereja bahwa gereja tetap harus maju, harus menjalankan misi. Orang Kristen harus tetap menjalankan misi berdasarkan pemahaman yang benar, dasarnya bahwa Allah yang sudah memilih kita, kemudian mengutus kita, dan diperlengkapi dengan kebenaran Alkitab sebagai pegangan yang berotoritas. Itulah yang kita beritakan di dalam misi. Kita memberitakan tentang siapa Allah yang semuanya lengkap
manualnya ada di dalam Alkitab yang kita sebut sebagai buku misi. Jadi bukan hanya berdasarkan pengalaman semata-mata, bukan berdasarkan cara pandang kita, tapi ada cara pandang yang Alkitabiah. Itulah yang harus kita pahami sehingga kita bisa menyampaikan kepada orang-orang lain. Nah, saya kira saya akhiri sampai di sini pelajaran kali ini. Ya, kiranya saudara yang mendengarkan bisa menangkap, bisa mencatat poin-poinnya, dan bisa mempelajari lebih dalam. Tentu dengan terus berdoa, terus mengandalkan pimpinan Roh Kudus, percaya kepada firman Tuhan yang adalah firman yang berotoritas, firman yang berkuasa, kebenaran yang mutlak. Sampai jumpa di